Hai, saya Dave Hendrik menyapa kembali teman-teman sekalian dalam episode Brunch with Dave to Go yang kali ini mengunjungi set pemotretan untuk Movie Issues Harper's Bazaar 2026. To refresh our memory, Movie Issue adalah gelaran tahunan persembahan Harper's Bazaar Indonesia untuk merayakan industri perfilman tanah air. Dan tahun ini kami hadir dengan konsep baru yang menghadirkan pemotretan yang terinspirasi dari film-film yang akan tayang tahun ini. Dan bocorannya nih akan ditayangkan di Festival Film Internasional. Kemudian kita juga akan meng-highlight bintang-bintang muda yang karirnya sedang menanjak dan sedang banyak diperbincangkan orang. Nah, mereka kami rangkum dalam kategori Our Young Stars. Jadi total akan ada 12 aktor dan aktris yang terlibat di pemotretan Movie Issues hari pertama ini. Dan untuk menemani keseruan kebersamaan kita, sudah kita siapkan makanan sajian Indonesia, persembahan dari Bumi Aki Signature yang akan menemani kita ngobrol satu persatu sementara mereka melakukan tugas pemotretan mereka. Mari kita simak. Pertanyaan ini untuk Putri Marino. Dua proyek terakhirmu banyak banget menuntut lapisan emosi yang dalam. Nah, proses apa yang paling kamu andalkan untuk menggali emosi sebelum masuk ke dalam karakter? Proses yang paling aku andalkan mungkin yang pertama proses untuk membaca skrip berulang kali. Aku yang pertama suka banget baca. Terus suka untuk menggali semua aspek dalam skrip gitu. Jadi yang paling aku andalkan pertama pasti membaca skrip berulang kali. Terus yang kedua berdiskusi bersama director siapapun itu, berdiskusi panjang dengan waktu reading yang diberikan lumayan lama. Itu sangat membantu kita para aktor untuk menggali berdiskusi lebih banyak lagi tentang karakter. Terus yang terakhir mungkin membangun rasa simpati dan empati yang besar terhadap karakter gitu. Jadi ketika kita sebagai aktor mempunyai empati atau simpati yang besar terhadap karakter yang akan kita mainkan, berarti kita sangat peduli terhadap karakter ini gitu. Jadi kita membawa masuk si karakter ini di dalam kehidupan kita menyerap semua energi yang dia berikan kepada kita gitu. Jadi mungkin ketiga itu yang paling aku andalkan kalau lagi dalam suatu proyek. Putri, kamu kan sering banget dipercaya memerankan perempuan yang kuat tapi kompleks. Apakah itu sebetulnya adalah refleksi dari fase hidupmu yang sekarang? Atau justru tantangan yang kamu cari sebagai seorang aktor? Bisa dibilang aku cukup beruntung ya dalam perjalanan karir aku diberikan banyak sekali karakter-karakter yang kuat, karakter-karakter perempuan yang bisa dibilang tahan banting ya gitu dalam keadaan apapun gitu. Jadi awalnya aku tidak merasa kalau karakter-karakter ini bisa memperkaya karakternya Putri sebagai seorang manusia gitu. Tapi semakin kesini aku kok semakin oh ternyata karakter-karakter yang aku mainkan ini membawa dampak yang sangat positif di dalam kehidupannya Putri ya gitu. Jadi mungkin Putri yang sekarang ini adalah esensi-esensi baik dari karakter-karakter yang aku mainkan gitu. Putri yang sekarang dengan pemikiran yang sekarang yang jauh berbeda dari mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Ini adalah hasil dari aku memerankan karakter-karakter yang kuat ini gitu. Kembali pertanyaan untuk Putri. Ini bukan pertama kalinya kamu terlibat di Movie Issues Harper's Bazaar. Apa yang selalu bikin experience ini terasa berbeda setiap tahunnya? Mungkin karena setiap tahunnya membawa film yang berbeda. Terus yang kedua konsepnya berbeda, setnya berbeda, makeupnya berbeda, bajunya berbeda gitu. Terus energi yang diberikan juga pasti berbeda gitu. Jadi sangat bersemangat setiap kali diundang untuk hadir di movie issue gitu karena
aku bisa bisa memberikan sedikit mungkin energi dari karakter film yang aku perankan di movie issue ini gitu. Untuk Ibu Christine Hakim, dengan perjalanan karir yang begitu panjang, apakah hari ini masih ada peran yang terasa menantang secara personal bagi Ibu? Bukan lagi ternyata ya, usia itu tidak membatasi kita untuk berkarya. Yang tadinya berpikir bahwa setelah tidak muda lagi, peran-peran yang diberikan kepada ibu tidak tentunya disesuaikan dengan faktor usia, jadi tidak terlalu menuntut baik secara fisik, mentally, and mind yang berat ya. Tapi ternyata salah. Justru tantangan dan tuntutan yang dihadapi, yang diterima itu jauh lebih berat. Contohnya, waktu ibu muda nggak pernah syuting di gua, yang mesti naik turun gua dengan tangga bambu tinggi 10 meter gitu ya. Justru di usia yang sudah menjelang 70, tantangan itu ada. Di mana tinggi gua hanya 40 sampai 50 cm, harus merangkak. Saya bilang, waduh, kalau Pak Prabowo nih, Pak Presiden bikin ada Akmil paling tua, aku ikut, barangkali aku udah menang deh. Bagaimana kira-kira Ibu Christine melihat perubahan perfilman Indonesia di era digital dan generasi baru aktor saat ini? Apa hal yang paling menarik perhatian Ibu? Ibu harus bersyukur sekali gitu ya, bahwa dengan perkembangan dunia perfilman Indonesia, kalau kita melihat di belahan dunia justru pasar film-film di mancanegara itu semakin kecil, tapi Indonesia justru yang memang punya pasar yang sangat potensial dengan 280 juta penduduknya, itu pasar yang luar biasa besar. Tapi yang juga membahagiakan bahwa dengan sekarang banyak sutradara-sutradara muda yang juga filmnya sudah masuk di pasar internasional dan juga di peta dunia internasional gitu, di film internasional, menunjukkan bahwa regenerasi di dunia perfilman Indonesia itu berjalan. Ini yang harus kita syukuri. Dengan itu tentunya memberikan peluang juga untuk para aktor-aktornya menunjukkan kemampuan kita kepada dunia. Banyak sekali film-film makers yang berpotensi dan juga aktor-aktor yang berpotensial gitu ya, yang tinggal bagaimana mereka semua mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengeksplor kemampuan mereka dan kreativitas mereka. Kemudian untuk Arya Saloka, setelah dikenal luas lewat karakter ikonik, bagaimana caramu melepaskan ekspektasi publik saat masuk ke peran film yang lebih kompleks? Iya, pastinya mempersiapkan itu dengan baik sih. Makanya mungkin dalam setahun aku nggak ngambil banyak-banyak pekerjaan. Karena buatku menciptakan menjadi manusia yang benar itu susah. Nggak perlu kita cari karakter yang mungkin mukanya dimenyon-menyonin lah, atau gesturnya berlebih, atau harus bagaimana jalannya. Jadi manusia itu susah gitu. Jadi makanya ya caranya selesai syuting ya kita sudah tahu pintu keluarnya di mana, rehat dulu sebentar, istirahat, rilis semuanya, terus ketika persiapan baru itu udah dengan gelas yang baru lagi. Seperti itu sih. Dan ada rumus-rumusannya sendiri sih, ya beda-beda aktor, beda-beda metode sih. Putri lebih jago lah. Arya, apakah ada pengalaman personal yang tanpa sadar ternyata terbawa ke karakter terakhirmu ini? Kayaknya pasti ada, cuman nggak begitu nggak begitu mengingat sih. Tapi kalau dibilang ada pasti ada lah, 1-2 hal gitu-gitu pasti ada sih. Bahkan aku pernah ngasih ide pengalaman personalku ke satu karakter gitu loh, untuk membangun emosi dalam karakternya, karena adegannya kurang begitu kuat untuk buat karakterku jatuh cinta terhadap satu tokoh ini gitu loh. Makanya aku bawa
ada satu pengalaman pribadi yang memang buatku waktu itu cukup dengan sepenggal kata tapi udah yang wah ini perempuan hebat juga ya gitu. Ini kan tahun kedua Arya ikut terlibat di Bazaar Movie Issues. Bagaimana rasanya kembali tahun ini? Oh seneng diajakin, merasa jadi Avengers karena yang diajakin kayaknya orang-orang hebat semua ya. Saya merasa bangga loh, thank you loh Bazaar. Ali Fikri, ini tahun kedua pula kamu terlibat dalam Bazaar Movie Issues. Bagaimana rasanya dapat kembali merayakan pencapaian perfilman Indonesia tahun ini? Thank you for the question, Om Dave. Menurut aku yang paling challenging itu peran aku di film Esok Tanpa Ibu. Sebenarnya dua-duanya cukup menantang, tapi Esok Tanpa Ibu ini punya tantangan tersendiri yang menurut aku cukup susah karena karakternya emosinya kompleks banget dan harus menjalani karakternya sebagai peran utama, yaitu aku baru pertama kali, jadi itu suatu tantangan yang sungguh besar dan aku terhormat bisa dapat perannya. Tapi karena dukungan dari tim dan peran-peran yang lain, aku jadi bisa menjalani dengan banyak tips, banyak usulan dari Ibu Dian, dari Om Ringo, jadi itu jadi mempergampang prosesnya. Ali, waktu kamu mendalami karakter-karakter yang gelap, penuh konflik, biasanya kamu mengambil emosi itu dari mana sih? Kalau untuk Rama, aku tuh sering ngambil dari my own teenager experiences. Jadi kayak gimana sesuatu bisa terasa besar padahal itu sebenarnya simple. Jadi kayak anak remaja yang cranky, yang manja tuh kayak gimana. Jadi I took experiences from my own teenager experience. Terus aku juga fokus ke gimana dia cinta sama orang tuanya tapi also pushes it back against them and then fights for his independence. Jadi kebanyakan sih aku juga ngambil dari pengalaman aku sebagai remaja. Masih untuk Ali. Ini kan movie issues pertama kamu. Apa yang bikin kamu paling excited? Excited karena ini pertama kali dan something new. I always love something new. Jadi suatu pengalaman yang baru, pelajaran yang baru. Jadi so excited to do this. Pertanyaan berikutnya untuk Mawar Eva. Dari Bumi Manusia sampai Virgo and the Sparklings, peran kamu cukup beragam. Film mana yang paling mengubah cara kamu melihat diri sendiri sebagai seorang aktor? Aku rasa kayak semua film yang udah aku perankan semuanya mengubah cara pandang aku sih. Kayak karena kadang nggak sepenuhnya sama dengan kepribadianku, jadi aku harus memahami posisi di mana peranku berpikir gitu dan bertindak. Jadi ketika ada masalah ini dia akan memilih cara yang ini gitu. Mungkin nggak sesuai dengan caranya Mawar, tapi justru malah itu yang bikin kayak lebih tahu, lebih ngerti perasaan orang lain dan perasaan orang yang lebih beragam dengan latar belakang yang lebih beragam juga. Jadi rasanya semua peran memberi sudut pandang yang baru sih. Mawar, sebagai aktor sekaligus penyanyi, di titik mana kamu merasa paling hidup? Di film atau di musik? Dua-duanya. Kalau di musik itu udah mimpi aku dari kecil banget. Aku pengen banget jadi penyanyi. Dan acting bisa dibilang sesuatu yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi aku jatuh cinta sangat dalam terhadap dunia seni peran. Jadi kalau ditanya di mana aku merasa lebih hidup, di dua-duanya sih. Rasa deg-degannya ketika mau naik panggung, ketika hari pertama mau syuting, di situ rasanya deg-degan tapi rasa yang selalu jadi pengen belajar lebih sih karena ada rasa deg-degan itu. Mawar sudah pernah terlibat ya dalam movie issues. Yang bikin kamu excited untuk terlibat dalam pemotretan Bazaar adalah? Saya excited banget bahas tentang film juga, terus juga ketemu sama teman-teman yang sama-sama bekerja di industri ini. Jadi seneng banget ngobrol-ngobrol bareng semuanya dan foto bareng Bazaar lagi. Devano Danendra, di film Gowok, kamu kan belajar khusus tuh bahasa, logat, sampai dengan gesture tubuh. Seberapa jauh biasanya kamu mau repot demi sebuah karakter? Saya pikir belakangan saya adalah orang yang sangat ambisius dalam bekerja, apalagi menjadi seorang aktor. Karena saya percaya
dari aktor saya belajar untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Dan di setiap karakter saya belajar, termasuk di film Gowok saya belajar menjadi seorang Kamanjaya, kecilnya Reza Radian. Buat saya itu jadi sesuatu yang sangat besar. Jadi otomatis saya put much effort untuk karakternya. Saya belajar banyak logat Banyumas waktu itu agak sedikit ngapak. Intinya yang menjadi permasalahan dan sangat berat waktu itu adalah gimana caranya dialek itu diucapkan tapi tidak terdengar lucu gitu, dan tetap terlihat believable gitu ketika orang-orang nonton. Jadi itu yang mungkin dipelajarin banget, dan juga gesture bagaimana seorang priai dan bangsawan itu bergerak dan segala macam, itu yang ngebuat saya tergerak untuk menjadi seorang aktor yang harus totalitas. Devano, sebagai aktor yang juga musisi nih, apakah musik pernah jadi pelarian setelah proyek film yang emosional? Yes, mungkin musiknya iya, tapi lebih ke tulisannya sih, lebih ke liriknya. Karena saya dari kecil saya nulis, musik juga jadi bagian hidup saya dari kecil karena ibu saya seorang penyanyi. Dan saya juga ternyata juga masuk ke dalam darah tersebut, saya juga nyanyi, dan musik juga jadi salah satu pelarian untuk bisa menjadi manusia yang lebih sehat. Kalau Devano diminta menggambarkan movie issues hari ini dengan satu kata, apa itu? Colorful. Freya JKT48. Kamu kan dikenal sebagai idol JKT48. Lalu kemudian masuk dunia film. Apa perbedaan paling besar saat kamu acting dibandingkan tampil di atas panggung? Perbedaan paling besarnya itu audiensnya sih menurut aku. Karena kalau di stage itu biasanya kita tuh melihat audiens secara langsung dan bisa berinteraksi secara langsung juga. Tetapi kalau misalnya di film, terutama di kamera itu, kita tidak bisa berinteraksi sama audiens secara langsung. Jadi rasanya mungkin lebih banyak tantangannya ya menurut aku. Karena jadinya belum tentu ada timbal baliknya gitu loh dari audiens. Tantangan apa yang Freya harapkan bisa ditaklukkan di tahun 2026? Tantangannya adalah untuk bisa lebih menghargai diri sendiri kali ya, untuk berani bilang enggak, karena kayak selama ini bilangnya iya aja gitu. Itu juga pelajaran terbaru yang aku dapatkan dari akhir-akhir ini, dari proyek terbaru juga. Buat Freya, mungkin ini adalah pengalaman pertama ya, terlibat dalam Movie Issues 2026. Boleh gambarkan pengalaman ini dalam satu kata? Menurut aku semuanya excited banget karena ini pertama kalinya, jadi pengalaman baru juga buat aku, dan senang sekali bisa bertemu teman-teman yang sebelumnya mungkin belum pernah aku temui, jadi bisa kenalan juga. Fatih Unrung, di Pengabdi Setan 2 sampai Pengepungan di Bukit Duri, kamu banyak main di film dengan atmosfer yang intens. Dari 2 proyek terakhir, mana yang paling challenging secara mental untuk kamu? Saya merasa di semua project itu pasti ada selalu challenges-nya masing-masing. Punya perannya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing. Jadi, tapi yang saya selalu senengin adalah setiap dari peran yang dimainkan itu bisa dapat pelajaran ya. Kayak misalkan dari karakter Ari di film Pengabdi Setan, belajar gimana caranya jadi abang yang baik buat adiknya, menjadi anak yang baik walaupun dia rebel sama bokapnya. Terus itu kan juga jadi suatu pembelajaran gitu. Terus kalau di film Pengepungan Bukit Duri, gimana caranya saya bisa menghidupi situasi itu gitu, situasi yang ada di skrip itu juga punya tantangannya sendiri. Jadi kalau dibilang lebih challenging yang mana, kayaknya dua-duanya sama-sama berat karena saya masih belajar. Bagaimana sih sebetulnya cara Fatih menggali emosi supaya tetap dapat intensitasnya tapi nggak kebawa ke kehidupan sehari-hari? Saya tidak pernah merasa ketika dalam adegan kita harus menggali suatu emosi. Kayaknya emosi itu udah ada di situasi itu sendiri. Jadi saya tidak perlu mencari emosi itu. Maksudnya gini, emosi itu digambarkannya bukan dari suatu tempat di luar konteks situasi itu. Emosinya itu udah ada di situ, tinggal kita mau terlibat sama situasinya atau enggak. Jadi kalau dibilang punya kesulitan menggali emosi,
Saya rasa tidak, karena semuanya udah sesuai sama konteksnya. Ketika kita yakin dan mau hidup di realitas skrip itu, saya rasa semua emosi bisa dicapai. Kesulitan buat saya adalah untuk mau mengamini atau mau mengiyakan situasi tersebut terjadi di kehidupan saya untuk sebentar selama lagi take gitu. Jadi emosinya nggak perlu dicari, menurut saya emosinya udah ada di situasi itu. Ketika adegan selesai ya sudah gitu, biarin itu jadi pengalaman di sepersekian menit ketika lagi take gitu sih. Satu hal dari proses pemotretan movie issues bersama kami hari ini, apa yang paling kamu nikmati? Orang-orangnya asik, lontongnya enak. Terus di sini tadi karena saya nggak bisa pose kan, cuman tadi disuruh udah pose kayak lagi teater aja. Akhirnya jadi pose kayak lagi di teater. Jadi senang di sini ngerasa diterima. Asik. Fatih, ada nggak sih cerita atau pesan tentang kehidupan yang paling diingat dan dipegang teguh oleh Fatih dari mendiang ayah? Oh ada dong. Dia tuh selalu bilang gila-gilaan. Gila-gilaan tuh kayak bahasa kita berdua, yang artinya ya kalau misalkan kamu udah melakukan sesuatu hal ya harus 100% gitu. Itu banyak impact-nya sama saya dalam decision making gitu, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karir maupun di luar gitu. Kayak mau ngambil keputusan A gitu ya harus yakin 100% gitu, dan ketika ngambil suatu keputusan gitu nggak bisa back down, mau di kerjaan maupun di luar kerjaan gitu. Gila-gilaan dia bilang. Nah, pertanyaan berikut untuk Queen dan Prince. Ada nggak sih momen di project itu yang bikin kamu makin yakin untuk terus berkarir di dunia film? Dari pertama kali aku casting itu kan udah dikasih tahu, dikasih lihat skripnya, ceritanya, dan aku ngeliatnya tuh udah yang kayak wah sekarang Indonesia tuh filmnya bisa sekeren ini ya, dan bisa film animasi, which is animasi tuh keren banget, udah setara sama film internasional juga. Jadi aku langsung yakin banget kalau misalnya ini film bakal keren banget. Yang buat aku yakin adalah karena pertama kali aku main film itu di film Jumbo, dan aku lihat kayak wow seru juga ya main film. Jadi aku juga ingin mencoba untuk membuat pengalaman baru. Aku pengen main film live action karena seru banget kelihatannya. Aku pengen main film drama, horor, action, pokoknya banyak. Aku pengen cobain semuanya, and komedi. Untuk Anda berdua, ini pengalaman pertama terlibat di movie issues. Gimana rasanya? Happy nggak? Bagian mana yang paling senang? Semuanya seru banget karena prosesnya itu nggak langsung terjadi begitu aja, nggak langsung rilis ini langsung terkenal gini. Jadi banyak proses yang aku laluin, banyak belajarnya juga dari teman-teman di sekitar aku. Jadi pastinya happy banget aku ngejalaninnya sampai sekarang. Untuk project sekarang yang buat aku excited, aku bisa ketemu banyak kakak-kakak sih yang tadi keren banget pemain film. Tadi salah satu kakakku ada Kali Fikri, aku bisa belajar banyak juga liatnya kayak wah jadi main film tuh harus kayak gini, dan banyak pengalaman yang aku dapat dari kakak-kakak. Iya happy banget sih, dan semuanya juga easy going banget. Jadi aku bisa lebih kenal sama satu sama lain, bisa ngobrol banyak, jadi temenan, jadinya seru banget hari ini. Harlea Princey terlibat dalam proyek Rangga dan Cinta. Apa pelajaran paling penting yang kamu dapat sebagai aktor muda? Sebenarnya kalau pelajaran penting tuh pasti banyak banget, karena itu proyeknya cukup panjang, terus juga dipegang sama orang-orang yang menurut aku hebat-hebat banget dan udah experience banget. Jadi mungkin kalau misalkan bisa diralat satu-satu, pelajaran yang paling penting adalah experience yang aku dapat. Kayak setiap experience, setiap langkah yang aku laluin kemarin itu pelajaran buat aku. Salah satunya cara pendalaman karakter di dalam dunia yang sebenarnya nggak exist tapi exist in my fantasy. Terus juga how everything works behind screen and bagaimana caranya bekerja dengan sehat gitu. Harlea, tahun 2026 ini ada nggak sih genre lain yang ingin kamu coba? Kalau bisa dan kalau diizinkan dan semoga ada yang produksiin, aku pengen banget mencoba drama fantasy sih yang kayak nggak masuk akal aja gitu. Tapi aku pengen tahu karena
it's gonna be so interesting untuk imaginations aku, karena kan being in the movie kan kita kan harus imagine jadi posisi itu kan, tapi kalau misalkan fantasy itu kayak rada sedikit unik aja gitu. Aku pengen coba. Terlibat dalam movie issues tahun ini, bagaimana rasanya Harlea? Rasanya seru banget karena I get to meet the others, terus juga ada beberapa yang aku udah kenal, jadi kayak rasanya tuh seru, kita bisa ngobrol-ngobrol in our lunch break, terus juga make upnya unik banget, rambutnya unik banget, bajunya juga unik banget, jadi kayak a whole new experience. Al Putra Sarira, setelah kamu memerankan karakter Rangga, karakter seperti apa yang pengen banget kamu coba tapi belum kesampaian? Yang pastinya pengen banget explore karakter lain yang mungkin bisa menjadi menunjukkan sisi lain dari diri saya sendiri mungkin, dan yang paling pengen saya perankan itu mungkin karakter yang lumayan goofy dan lumayan banyak ngomong, cerewet gitu. Kalau kita minta El memilih 3 genre film impian, apa sajakah itu? Yang pertama sci-fi, terus science fiction, and then pengen musikal lagi. Terus yang ketiga action. Kenapa nomor satunya sci-fi ya? Kenapa nomor satunya sci-fi? Karena sebenarnya seru banget karena juga bisa mainin imajinasi, punya layar perasaan yang lebih luas juga kalau sci-fi. Itu sih sebenarnya. El, gimana rasanya terlibat di Movie Issues 2026 ini? Nggak kapok kan? Rasanya senang sekali karena ketemu sama teman-teman yang seumuran, sama teman-teman yang masih muda, punya semangat yang luar biasa, dan energinya tuh sama semuanya. Seru.